Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys, kembali lagi bersama saya orang lembur dari ujung negeri Anta Branta dan Bung Herudin ya negeri di Gunung Anta Branta. Baik guys, kita memang obrolan milenial santai-santai. Kalau kadang-kadang malam, kadang siang, kadang sore, kadang ada di gunung, kadang ada di WC. Ya gitulah, tergantung tempatnya. Kadang ya tempat di mana kita bisa mengeluarkan pendapat kita. Gak mesti harus tempat kantor yang bagus, nggak mesti juga. Tapi tempat di mana kita bisa mengeluarkan apa isi kritik dan saran dari kita semua ya. Nah, termasuk netizen nanti kalau mau nanya bisa kita bacain ya. Tapi yang jangan menghujat atau mencaci maki ya, karena itu nggak boleh dilarang undang-undang ya. Kalau caci maki rezim sih ya serah-serah lu deh. Nah, baik guys, kita berdua mau bahas ini tentang apa namanya cawe-cawenya Jokowi ya. Nah, cawe-cawenya Jokowi ini kok terkesan kok nggak apa masih bersifat eh, apa kenegaraan apa ini namanya kok kayaknya masih ngimpi dia jadi presiden gitu loh, masih ngurusin ini itu, masih ngurusin pilkada, masih ngurusin ikut campur lah dalam kepemerintahan gitu, meskipun dia anaknya memang jadi wapres, tapi tolong tinggalkan dipisahkan itu antara keluarga dengan urusan negara gitu. Nah, kita juga khawatir dengan Prabowo ya, kok seolah-olah tuh Prabowo tuh kok nggak ada ini ya, nggak ada sifat gaya presidennya gitu loh. Kok tetap nurut sama Jokowi. Nah, di sini ya soal Hasto ini memang lagi viral nih. Dari fajar.co.id Bung Wahidin ya. Hasto tegaskan Jokowi dalam kriminalisasi Formula E. Warganet gagal bidik Anies, Tom Lembong ditarget. Emang berat ya Bung Herdin ya kalau soal apa Anies ini atau Tom Lembong atau Hasto ini. Nah, Bung Herdin gimana nanggapinnya soal Hasto ini ketika ditarget? Konon kabarnya sih kalau PDIP itu kita kan tahu ya punya rekam jejak yang luar biasa. Ya kita tahu lah pokoknya rekam jejaknya PDIP itu dari mulai nangis asal gitu kan. Waktu kalau jadi oposisi itu galaknya luar biasa, tapi kalau apa berada di pemerintahan itu apa rakusnya luar biasa gitu. Ah, gimana Bung Herudin nanggapinnya? Cek. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, pemirsa dimanapun Anda berada yang ikut menonton secara live ya. Ini memang luar biasa ya. Hasto Kristianto, Sekjen PDIP, hadir di podcastnya Bung Faisal Akbar Ansen Serat ya, bersama Sensor. Ibu Koni Bakri Rahakundini, Mm-mm. pengamat militer yang sekarang berada di Rusia sebenarnya ya, Saint Betul. Petersburg ya. Nah, itu luar biasa nih, tiba-tiba Ibu Koni sempat-sempatnya datang ke Indonesia dan menjadi narasumber utama, sebenarnya narasumber utamanya itu Ibu Koni. Nah, namun kemudian sekaligus mendatangkan orang yang kemudian dimaksud Ibu Koni, yang dikatakan sahabat, yakni Hasto Kristianto. Betul. Podcast yang berdurasi 1 jam 3 menit, kalau salah 1 jam lebih lah, lebih berapa menit. Saya sudah menonton, nggak sampai selesai sih, tapi kurang lebih 45 menit sudah menonton podcast itu. Ya, mau Hmm. diteruskan terlalu malam. Kemarin malam sudah menonton. Itu luar biasa memang ya, cerita dari seorang Hasto Kristianto yang ditargetkan ya. Jadi ketika Koni datang ke Indonesia, dia ditemui ya oleh narasumbernya dari orang Merah Putih atau KPK, bahwa mengingatkan bahwa Hasto itu akan segera ditetapkan sebagai tersangka. Entah di kasus yang mana, apakah kasus Harun Masiku, kasus Dirjen Perkereta Apian DJKA, kemudian atau kasus asprinya, asistennya, Kusnadi, atau yang lainnya. Intinya banyak kasus yang kemudian siap ya menjadikan Hasto tersangka karena perannya yang cukup signifikan dalam Pilkada serentak 2024, terutama di Jawa Tengah, DKI Jakarta, kemudian Jawa Timur, dan Sumatera Utara. Nah, inilah yang kemudian Hasto ini tidak boleh ke Sumatera Utara ya. Kalau tetap nekat maka akan dijadikan tersangka. Intinya pada itu dalam Hmm. kasus tersebut ya. Kalau Artinya kalau tetap Hasto itu nekat ya. tidak.
Kalau usah tetap nekat ya. ya kalau tetap nekat ya. Tapi luar biasanya kalau dari cerita itu adalah Hasto melakukan perlawanan ya, Hmm. bahwa dulu apa Bung Tomo ya, cerita Bung Tomo ya, meneriakan takbir dan lain sebagainya melawan tentara sekutu yang sebagai pemenang Perang Dunia Kedua. Masa saya diancam begini saja, apa namanya, tidak berani ya, dengan narasi-narasi sedih ya, untung nggak Iya, mewek sih ya. Nah, betul. kita masih ingat ya, Hasto ini Hasto kan juga mencret. pernah mewek-mewek saat kader PDIP Abdullah Azwar Anas ya. Bukan, ini pas Abdullah Azwar Anas ya, pas Bupati Hmm. Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas gagal maju sebagai calon gubernur Jawa Timur karena skandal foto syur. Oh, wah. Foto paha ya. Hmm. Itu masih ingat ya, akhirnya nangis kan ya. Hasto juga sempat mencret ya, yaitu ketika OTT Harun Masiku yang gagal. Nah, itu kemudian Hasto Hmm. juga mencret. Yang kemudian hari ini kasus Harun Masiku itu terus menjadi uh, bisa disebut lawakan ya, bukan lawakan sih. Terus menerus melekat pada Hasto Kristianto. Tapi yang jelas saya melihat sesuatu yang lain ya. Dari curhatan Hasto di Akbar Faisal Antasari itu ada sesuatu yang ingin dibidik oleh Hasto. Yang jelas adalah untuk menaikkan elektabilitas calon-calon kepala daerah dari PDIP yang Hmm. bisa hari ini dikatakan dikeroyok oleh calon dari Kim Plus, terutama di Jawa Tengah, Jawa Timur, kemudian Jakarta, kemudian Banten, Sumatera Utara, jelas luar biasa, dan Bali ya. Artinya terutama di Jawa Tengah, Bali itu merupakan pertarungan wajah PDIP ya, jelas ya. Kalau kemudian apa namanya, PDIP kalah, itu wajah PDIP benar-benar hancur oleh Jokowi. Artinya kita tahu ya, kenapa kemudian Hasto sampai bercerita panjang lebar di situ dan berani berapi-api, karena kita juga tahu pasti bagaimanapun Hasto sebagai orang nomor dua di PDIP juga punya kartu truf Jokowi, makanya kemudian dia Hmm. berani berkoar-koar ya. Apalagi kemudian ya kita tahu selama 4 tahun terakhir ya, Budi Gunawan yang merupakan orang dekat Megawati ya. Nah, kita tahu lah ya, Budi Gunawan itu walaupun bukan bagian dari PDIP tapi merupakan orang dekat Megawati. Itu sebagai kepala bin terlama dalam sejarah. Ya, itu pasti punya info-info penting terkait Jokowi ya, dan juga istana tentunya, yang kemudian bisa menjadi kartu truf bagi apa namanya, Hasto sendiri. Makanya kemudian dia mulai membuka bahwa Anies itu dikriminalisasi terkait Formula E. Kita juga tahu karena PDIP baru saja mendapatkan durian runtuh dukungan dari Anies Baswedan yang punya faktor menambah sampai 40% suara undecisioned di daerah khusus Jakarta. Artinya faktor Anies cukup lumayan besar di Jakarta, yakni Hmm. 40% dibandingkan faktor Jokowi yang cuma 16%. Bahkan dukungan Jokowi di beberapa daerah itu menjadi pengurang bagi calon kepala daerah yang didukung oleh Jokowi, menjadi Hancur. beban. Iya, betul Bukan betul. menjadi apa, mengangkat elektabilitas ya, tapi jadi Hmm. Jokowi itu beban. Ya, makanya kemudian bocor halus Tempo mengurainya luar biasa. Makanya kemudian hari ini PDIP memberi panggung kepada Anies ya, termasuk kemudian pernyataan Hasto yang luar biasa Hmm. di podcastnya Bang Akbar Faisal. Hmm. Jadi inilah yang kemudian terjadi. Artinya apa? Di masa tenang kampanye ya, sejak tanggal 24 sampai tanggal 26, ini kan masa tenang kampanye. Ya, kampanye Akbar Betul. kan terakhir tanggal 23, sampai tadi pencoblosan tanggal 27, ini masa tenang. Artinya Hmm. dengan podcast itu terus tayang ya, pas saya nonton kemarin saja sudah 1 juta lebih penontonnya. Artinya itu bisa menjadi benefit bagi Hmm. calon-calon kepala daerah PDIP untuk kemudian menarik simpati ya masyarakat yang belum menentukan pilihannya, atau swing voters ya, untuk Hmm. kemudian menentukan pilihan ya, agar semakin tadi tidak memilih orang-orang yang didukung oleh Jokowi. Nah, ini Nah, pinternya seorang Hasto Kristianto. Ya, jadi tadi dan itu akan luput dari pengawasan Bawaslu ya, bahwa video di podcast Bang Akbar Faisal itu bukan kampanye, tapi di sisi lain itu merupakan bagian dari strategi kampanye ya, playing victim ya, atau menjadi hmm. korban ya, berperan jadi korban untuk tadi menaikkan elektabilitas calon kepala daerah yang didukung oleh PDIP, yang memang secara hari ini memang dikeroyok oleh Kim Plus ya. Ya, walaupun di beberapa daerah PDIP sendiri bergabung dengan partai-partai atau berkoalisi dengan partai Kim Plus, seperti di Banten yang akhirnya
menduetkan Airin Rahmidiani dengan Ade Sumardi, ya ketua DPD PDIP Banten, di mana Airin kader Golkar, ya melawan pasangan Andra Soni dan Jatara Kusuma didukung Kim Plus. Betul betul. Kemudian di Jawa Timur PDIP maju sendiri ya dengan mengusung Tri Risma hari ini melawan calon Kim Plus ya Risma siapa namanya Khofifah Indar Parawansa dan juga ada satu dari PKB ya Luluk Nur Hamidah. Di Jawa Barat ya akhirnya PDIP juga maju sendiri bersama PKB juga maju sendiri. Namun jelas ya Kim Plus berkumpul di pasangan Dedi Erwan. Di Jakarta juga hampir sama ya. Di Jakarta kan PDIP maju sendiri ya. Ada partai lain tapi Gerindra tapi kan bukan Gerindra, masalah Hanura. Tapi Hanura itu tidak punya kursi di DPRD daerah khusus Jakarta. Ya artinya sebagai penggembira saja. Ya, sedangkan Ridwan Kamil itu memborong hampir semua partai. Sedangkan nomor 2 Dharma Wongrekun Kunwardana ya kan independen. Ya artinya dia tidak maju lewat partai tapi independen. Jadi luar biasa. Jadi kita juga lihat di Sumatera Utara itu jelas ya. Bobi Nasution ya itu didukung hampir seluruh partai ya. Siapa namanya Edi Rahmayadi itu juga hanya mendapatkan dukungan dari PDIP dan Hanura. Hanura kalau nggak salah di Sumatera Utara ada 1 kursi atau berapa kursi atau 0 gitu ya. Artinya sangat kecil ya. Jadi memang hari ini ya PDIP berharap ya dari video Hasto ini ya memang sasarannya 2. 1 ingin membongkar ya agar kemudian gerak cawe-cawe Jokowi itu berhenti dengan kemudian membuka truf. Yang kedua ingin mendapatkan benefit suara dari masyarakat yang belum menentukan agar tidak memilih calon yang di-endorse oleh Jokowi. Ya, jelas jadi apa namanya sasaran tembaknya dari podcastnya Hasto Kristianto yang ya bercerita sedih ya. Ya kan selama ini bukannya PDIP yang terus menyokong Jokowi sampai kemudian menimbulkan dinasti ya. Bukankah majunya Gibran sebagai wali kota Solo itu atas sokongan PDIP hingga kemudian pada saat itu Gibran memborong partai politik ya sebagai calon wali kota Solo hingga kemudian dicarikan apa namanya calon wali kota bayangan atau boneka independen yang kemudian agar tidak melawan kota kosong. Begitu pula Bobi Nasution ya itu juga hampir memborong semua partai ya sampai petahananya kalah. Nah itu seperti apa? Ya, akhirnya kan tadi ya apa hal itu tidak kemudian diwaspadai oleh PDIP ya setelah kemudian menyadari apa kekuatan Jokowi untuk membangun dinasti baru mereka sadar kalang kabut apalagi setelah Jokowi tidak mendukung kader PDIP yakni Ganjar Pranowo sebagai calon presiden pada saat itu ya kalang kabut kan dan sampai saat ini kan juga PDIP belum jelas ya walaupun sudah menyatakan sikap bahwa Pak Jokowi itu bukan bagian dari PDIP tapi kan tidak secara resmi melakukan pemecatan terhadap Jokowi maupun Gibran. Berbeda dengan Bobi. Bobi itu secara resmi dipecat oleh PDIP DPD PDIP Sumatera Utara. Dan kemudian hari ini sudah secara resmi bergabung menjadi bagian dari Partai Gerindra. Ya, beda. Dan Jokowi sama Gibran sampai hari ini belum dipecat oleh PDIP. Walaupun pernyataan secara lisan ya sudah tidak bagian dari PDIP, tapi secara resmi tertulis belum. Yang ini tadi secara de facto memang jelas dengan posisi Gibran dan Jokowi hari ini bukan bagian dari PDIP, tapi secara de jure, secara hukum tertulis dan aturan partai belum dikeluarkan ya secara tertulis dan tersurat lah artinya. Ya, jadi kita lihat saja lah ya apakah strategi Pak Hasto ini mampu menaikkan elektabilitas ya ataupun keterpilihan calon-calon di PDIP di berbagai daerah. Artinya ya kalau ini berhasil cukup bisa dikatakan apa namanya kampanye yang terus berjalan ya karena kan tayangan di YouTube kan terus berjalan ya walaupun di masa tenang ya sampai ini mungkin sudah lebih dari 1,5 juta mungkin ya tayangan di Akbar Faisal kita belum tahu nanti dicek lagi itu. Baik, apakah mungkin ya pilkada ini sama seperti pilpres kemarin sudah menjadi sesuatu yang rakyat itu udahlah udah nggak peduli lah siapa mau calonnya siapa yang mau menang siapa ini terserah mau ada survei inilah mau survei itulah. Nah kira-kira nih rakyat itu kapan dia mulai sadar bahwa demokrasi ini sudah bukan sesuatu hal yang bisa diperhitungkan lagi, Bung Udin?
Ya, ya kalau kita lihat ya namanya juga lembaga survei ya. Survei itu kan artinya membaca sampel. Ya namanya sampel dan kemudian peserta survei kan ya tergantung lembaga survei yang menyurvei. Kan survei itu kan ya nggak mungkin ya survei itu datanya sampai atau respondennya itu sampai 5.000 juga jarang, sangat jarang. Paling banyak itu 2.300-an. Itu pun sangat jarang dengan margin error yang cukup besar kalau semakin banyak responden. Ya, berbeda dengan polling. Polling di media sosial seperti YouTube kan kita bisa di apa dan komunitas bisa biasa melakukan polling. Nah, itu pesertanya lumayan itu. Walaupun biasanya yang polling itu ya subscriber channel YouTube kita. Ya itu kan lumayan tuh di atas 50.000 bahkan sampai 100.000 bahkan lebih ya tergantung apa lama waktunya dan siapa kemudian akhirnya merespon ya polling itu. Tapi kalau survei itu kan terbatas minimal paling 400 orang, 800 orang, 1.200 ya. Tapi tadi memang survei itu ya gambaran saat disurvei itu seperti itu ya. Dan tadi ya saya sendiri selama ini juga belum pernah disurvei ya. Artinya belum pernah mendapatkan lembaga. Karena kalau nggak salah itu ada link ya yang kemudian untuk pekerjaan untuk menjadi apa namanya Surveyor, responden ya responden responden. dari lembaga survei yang itu ada bayar surveyor ada bayarannya itu lumayan ya cukup lumayan lah kalau rajin-rajin Oh. ini menjadi responden ya. Hmm. Jadi ya dan kita tahu kan para calon-calon ini kan sudah ditentukan oleh partai politik atau oligarki. Dan hari ini kan Kim Plus ini kan membangun jejaring koalisi itu bukan di tingkat nasional saja, tapi sampai ke tingkat daerah. Ya, walaupun di beberapa daerah kemudian pecah kongsi setelah putusan MK yang apa namanya membatalkan putusan Mahkamah Agung tentang batas minimal usia calon gubernur yakni 30 tahun saat penetapan dan juga terkait DPT apa namanya ambang batas pencalonan kepala daerah yang kemudian akhirnya mengikuti jumlah DPT ya, jadi tidak fokus pada 20% kursi artinya tergantung DPT-nya ya, kalau DPT-nya 1 sampai 2 juta kan berapa persen itu ya 10%, terus pokoknya paling sedikit itu 6,5% ya. Jadi itu kan kemudian ada beberapa wilayah yang kemudian akhirnya Kim itu tidak bersatu tapi mengusung calon sendiri-sendiri seperti Jawa Barat Hmm. kemudian Jawa Timur termasuk ya, tapi tidak terlalu, tapi Jawa Barat tuh kelihatan tuh pecahnya. Kemudian Banten masih tidak terlalu pecah lah karena yang misal cuma Golkar gabung ke PDIP ya karena mau tidak mau airin yang sudah dipersiapkan selama 2 tahunan kemudian harus dimundurkan karena ini ya kita juga nggak tahu lah ya. Artinya luar biasa. Artinya Kim Plus benar-benar sudah membangun kekuatan sampai tingkat daerah. Ya hampir sebagian besar pemilihan kepala daerah itu didominasi oleh Kim Plus, ya koalisi Kim Plus lah ya. Ya dengan apa ya yang Kim awak Kim lah ya. Kim yang pertama kan ya Kim itu kan awalnya kan tadi ya Demokrat, Gerindra, Hmm. PAN dan Golkar. Empat partai utama Kim ya. Yang plus itu kan tadi Nasdem, PKS, Hmm. PKB. Artinya kalau 4 partai awal dari pendukung Prabowo Gibran ini berkoalisi, berarti ya Kim lah ya. Nah, plusnya itu kan di beberapa daerah ada yang benar-benar plus kayak Plus di Kim. Jakarta sama di mana di Banten minus Golkar ya, Hmm. ataupun di Sumatera Utara itu benar-benar Kim plus itu. Sumatera Utara sama Jawa Tengah ya Jawa Tengah itu luar biasa. Ya, Jawa Tengah, Sumatera Utara itu benar-benar Kim plus plus plus, benar-benar ya. Nah, seperti itu. Jadi itulah yang terjadi hari ini. Dan tadi ya masyarakat ya akhirnya ya tinggal gimana mau memilih siapa karena sudah ditentukan calonnya itu oleh para partai politik ya lewat tekanan oligarki gitu. Jadi eh, tidak ada pilihan ya. Adapun kemudian yang awal-awal muncul gercos ya, gerakan coblos semua di DKJ, akhirnya berubah menjadi gercot, gerakan coblos tiga, coblos nomor tiga. Ya karena Aniesnya sendiri akhirnya mendukung Pramono, Rano Karno, Jadi nggak, jadi nggak nggak ya. nggak nggak Nah, coblos, nggak coblos semua akhirnya ya. ya, Nah, ya seperti itulah ya. oke, dari YouTube-nya Akbar Faisal itu kan dia bongkar kasus Formula E ya, yang
Konon Mm-mm. kabarnya itu dikriminalisasi ya, dan itu katanya Hasto itu ada perintah Pak Jokowi. Memang kalau secara garis besar ya dia kan sebagai gubernur harus bertanggung jawab terhadap mm, Formula E itu. Apakah itu memang dia terlibat di situ atau tidak itu harus KPK yang membuktikan. Tapi kalaupun harus ditarget ya, ya memang memang kalau kalau pejabat itu berada pejabat yang jujur, pejabat yang amanah, tapi dia berada dalam sistem yang rusak itu, Bung Herdin, itu kan sudah pasti dia pasti ikut kotor juga, walaupun dia berusaha bersih, tapi toh ada aturan-aturan atau apa yang dia harus tanda tanganin gitu, itu masih tersangkut juga kan, atau bagaimana Bung Herdin? Nah, soalnya KPK sampai saat ini masih belum belum bersuara tentang kasus Hasto ataupun kasus Pak Anies ini, Bung Herdin. Iya tadi, kalau dalam sistem sekuler ya, demokrasi, kapitalisme itu tadi, apalagi di zaman Mulyono, jelas ya, kasus-kasus itu memang sengaja dipelihara, dijadikan sandera ya untuk kemudian eh, apa namanya sandera politik. Ya, kita Hmm. tahu ya, semua menteri-menteri Jokowi itu hampir semuanya punya kasus yang kemudian itu dijadikan sandera politik Jokowi untuk menekan partai politiknya. Ya, Hmm. kita tahu setelah Nasdem ya tidak manut pada pilihan Jokowi, kita tahu dua menterinya langsung dicokok oleh KPK dan Kejaksaan Agung. Ya, Hmm. bagaimana kemudian kasusnya sekjennya langsung sekjen Partai Nasdem, Johnny Hmm. Gerard Platt, ya terkait BTS Kominfo, ya. Hmm. Nah, walaupun tadi akhirnya kan yang dijadikan sasaran tembak cuma Johnny Gerard Platt, ya, sedangkan sisa-sisanya yang kemudian juga terlibat, ya termasuk keterlibatan eh, menantu Ibu Megawati, suami Puan Maharani, ya itu kan akhirnya tidak menyebar kemana-mana, ya. Suami Puan Maharani akhirnya ditetapkan adalah anak perusahaan milik Happy Hapsoro yang kemudian direkturnya dijadikan sebagai Hmm. tersangka. Nah, sedangkan Hmm. suami puannya kan aman-aman saja. Iya, Tapi tadi betul. karena apa namanya Nasdem berbeda pilihan. Kemudian yang kedua Menteri Pertanian, siapa namanya itu? Aduh, lupa namanya. Yang Menteri mantan Pertanian. gubernur, mantan gubernur Sulawesi Selatan, lupa lah ya. Itulah namanya. Perlu Syahrul Hmm. Yassin Limpo, Sahrul SYL. ya, Nah, ACL. itu, Eh, yang ya, itu kan bertemu juga bertemu di kader lapangan tenis Nasdem ya. kan ya. Betul, betul. Iya, iya, yang akhirnya itu juga memakan korban ketua KPK orangnya Jokowi, Firly Bahuri. Luar biasa kan? Artinya memang seperti itulah yang terjadi. Atau kasus-kasus korupsi atau kasus-kasus hukum para pejabat itu jadikan alat sandera ya Hmm. untuk alat sandera politik Jokowi. Ya, kalau manut aman, kalau nggak manut tersangka. Itu kan juga yang terjadi pada ketua umum Golkar sebelumnya, Erlangga Hartarto. Bayangkan ya, menurut pengakuan ya yang dibocorkan halus Tempo dan lain sebagainya, itu ada 11 sprindik yang ya, itu tinggal jadikan tersangka itu. Kalau nggak Hmm. mau mundur, ya akhirnya kan malam-malam buat video. Bayangkan hampir jam 12 malam dia bikin video disebarkan ke seluruh petinggi Golkar. Ya, apa Hmm. nggak kaget tuh orang pagi-pagi itu mundur, ketum mundur. Nah, ya orang yang sudah apa namanya disiapkan jabatan untuk ketum ya senyum-senyum aja, masuk ini Hmm. barang, Masuk kan ke barang. seperti itu. Oke, sip. Nah, eh kita coba beralih topik lagi, tapi masih seputar pilkada ya, Bung. Nah, ini kan kita tahu ya politikus Gerindra ya, sekaligus Menteri Perumahan Rakyat ya, Maru Araf Sirait ya, Menteri ARA lah namanya. Nah, dia itu menilai Rano itu ditinggalkan pemilih non Muslim gitu, karena didukung Anies. Ya, kita tahu ya kalau waktu itu Anies itu dia memang didukung. Ya, sebagian umat Islam lah, banyak lah, termasuk didukung apa namanya ya Habib Rizik lah atau apalah gitu ya, atau tim atau 212 disebutnya gitu. Nah, tapi kan kita tahu ya waktu pilpres kemarin kan banyak juga non Muslim yang pilih gitu loh, nggak serta merta kali ini langsung ditinggalkan gitu ya. Sebenarnya banyak juga ya pemilih non Muslim atau non Muslim itu ya dia itu
punya pilihan masing-masing gitu. Tapi si Menteri ARA ini terkesan kok kayaknya ini sepertinya kok PDIP lawan PDIP karena dia kan ex PDIP ya. Kok kayak seperti ada dendam pribadi terhadap partainya sendiri gitu loh. Nah, Bung Herudin ini menyikapi gimana? Dia bilang kemungkinan pemilih-pemilih non Muslim itu meninggalkan Rano Karno gitu dan Ya, ya, Pramono Anung. Gitu. Nah, hmm, gimana? ya, ya kita usah nggak usah terlalu ribut lah dengan dengan ini ya. Kan ya tadi pasti baik ketiganya, baik ketika calon gubernur daerah khusus Jakarta ya, itu ya pasti ada pendukungnya pasti ada yang Muslim, ada yang non Muslim itu pasti Mm-mm. sudah pasti ya. Nggak ada pun kemudian siapa yang kemudian mayoritas nanti memilih siapa, ya itu kan surveinya juga susah. Iya, betul. Ya. Kan tadi ketika masuk surat suara ini kan nggak tahu nih ini surat suaranya siapa sih asik kan kita nggak tahu karena nggak ada namanya kecuali ada namanya tuh ya ada Nah, namanya siapa Bung siapa agamanya apa ada tanda gitu nah mm, itu kan nggak ada ya ya mm, kecuali itu muncul ketika disurvei saja dan mm, survei itu kan tadi respondennya ya itu kan jumlahnya terbatas tapi itu berdasarkan gambaran gitu ya ya kita mm. lihat saja nanti lah ya yang di wilayah kantong-kantong suara non muslim itu nanti mendukung siapa yang menang siapa itu nanti ya dilihatnya pas pada pencoblosan 27 November 2024. Nah, tapi yang jelas kan ya Pak Marwar Sirait ini kan sekarang kader Gerindra kan ya. Ya Mm-mm. sama seperti Jokowi kan sekarang sudah ex PDIP. Dan saya Mm. pasti akan apa tidak mendukung calon dari PDIP lah ya. Dan kita tahu Bet- lah ya apa namanya eh, Marwar Sirait ini kan sama juga ya akhirnya dikeluarkan ya dari PDIP ya. Jadi ya biasalah ya Pak Nisbet Marwar Sirait dan menurut saya sih nggak penting banget lah kalau kita kemudian memilih. Tapi bagi seorang Muslim ya jelas pilkada Jakarta ini menjadi pilihan yang merepotkan. mm. Nomor satu ya, situ jelas eh, Jokowi, Prabowo, SBY, dan FPI. Dan kita tahu salah satu alasan kenapa Jokowi mendukung Ridwan Kamil adalah karena komitmen Ridwan Kamil untuk mendukung uh, Wapres hari ini Gibran Mm. Rakabuming Raka untuk maju pada Pilpres 2029 sebagai Mm. capres. Nah, Itu itu komitmen dia. RK. Mm. Nomor dua, jelas dia seorang non Muslim, ya, ya, yang Muslim pasti mikir-mikir pilih nomor dua. Betul, Ya, ini betul, kan betul. ya wajar saja lah ya itu ada preferensi agama dalam pilihan ya wajar saja. Nomor tiga, kemudian ada Pramono Rano Karno di Itu situ betul. didukung Betul, PDIP ya betul. di situ kemudian ada Ahok dan juga akhirnya terbaru Anies mendukung Pramono Rano ya jadi Anies plus Ahok bingung juga kan tuh ya nah, jadi akhirnya adu mekanik tuh ya adu mekanik antara antara faktor Jokowi faktor FPI faktor Anies faktor Ahok ya silakan lah kan tadi jadi kita lihat faktor siapakah faktor orang-orang ini yang menambah elektabilitas atau mendorong peningkatan suara dan siapnya degradasi ya. Kalau bacaan Charles Tempo jelas ya calon yang didukung Jokowi itu malah Jokowi itu sebagai beban pengurang Mm. elektabilitas dan Megawati pun sama jadi Mm. Megawati itu juga memberikan efek negatif ya terhadap calon-calon PDIP-nya ya mungkin karena tadi pidato Megawati yang selalu ya bisa mungkin karena udah sepuh ya bagi Gen Z ya atau gen milenial itu membosankan ya karena memang sudah masa kolonial kan Ibu Megawati ini udah sepuh lah ya mungkin ya apalagi dengan gayanya yang seolah diktator ya di partai PDIP ya, itulah yang terjadi tapi yang jelas ya kita lihat saja lah ya uh, di tanggal 27 nanti seperti apa apakah Nah, akan satu putaran ya dan kalau melihat survei itu ya tadi kalau bocoran Abdul Charles Tempo mengatakan kalau sampai dua putaran ya Pramono Rano Karno yang ngos-ngosan karena dananya habis. Kalau satu betul, putaran dan Rano Karno menang ya wassalam lah Jokowi di Jakarta ya. betul, betul, betul. Karena tadi tapi kalau dua putaran kan pilkada Jakarta ini berbeda dengan daerah-daerah lain.
Kalau daerah lain itu tidak harus 50% per satu, tapi suara terbanyak. Ya, katakanlah, misalkan di Jawa, di mana, di yang calonnya banyak ya, di Jawa Barat, Mm-mm. Deddy Erwan nggak sampai 50%, katakanlah cuma 48%, tapi yang lainnya di bawahnya, ya itu langsung otomatis jadi gubernur, tidak ada apa namanya putaran kedua. Tapi kalau daerah khusus Jakarta itu sebagai parameter nasional, apalagi posisinya sekarang tetap ibu kota, walaupun sudah terbit Undang-Undang DKJ, itu tetap harus di atas 50%. Artinya kalau nggak ada calon yang sampai 50% harus putaran kedua. Nah itulah yang kemudian menjadikan kesempatan RK menang pun terbuka lebar jika ada dua putaran. Nah, baik. Nah, ini kan Bung Herudin ya. Tadi kita bahas Pramono Anung Rano Karno ya. Nah, katanya sih kalau di media itu dukungan Anies Baswedan jadi durian runtuh untuk Pramono Rano ya. Suara saya terdengar Terdengar, terdengar. aman ya. Aman. Nah, sebenarnya bukan dari durian runtuh. Saya tuh berkali-kali ya ngomong sama para pendukung Anies dulu waktu di Pilpres ya. Sebenarnya sih nggak dihormatin banget, nggak begitu dihormatin sih para pendukungnya gitu, karena sudah datang capek-capek dari daerah berapa bis gitu kan. Ketika putusan MK tuh dia nggak datang sama sekali gitu, nggak menemui sama sekali. Jadi itulah pelaku-pelaku para demokrasi. Jadi bukan bukan saya mendukung ini Pramrano atau mendukung salah satu dari tiga paslon itu atau mendukung lah. Tapi inilah para pelaku demokrasi yang cuma pada saat dibutuhkan rakyat itu dia berlaku baik gitu. Tapi pada saat setelah terpilih, toh urusan dia dengan para oligarki, dengan para pemodal yang waktu itu dia modalin kampanye, modalin segala macem gitu. Nah, Bung Herudin, cara menyadarkan rakyat biar biar mereka ini sadar bahwasanya ini para calon-calon ini sebenarnya nggak nggak ada niatan untuk apa tuh, untuk mensejahterakan rakyat. Itu gimana Bung Herlin? Iya, jelas kan kalau kita lihat komentar ya terkait durian runtuh kan karena tadi Mm-mm. faktor dari Anies Baswedan itu masih 40% dalam menentukan pilihan calon gubernur daerah khusus Jakarta Mm-mm. dibandingkan faktor Jokowi yang hanya 16%. Dan faktor Ahok juga cukup lumayan tinggi, di atas 30-an persen. Ya, Mm-mm. faktor Prabowo juga cukup tinggi. Artinya ya wajar jika kemudian dukungan Anies ini menjadi bagaikan durian runtuh ya, terutama bagi orang-orang yang belum menentukan pilihan. Nah, tapi tadi saya dikatakan bahwa tadi calon-calon ini kan ya dalam sistem demokrasi itu kan jelas ya bahwa uh, calon ini ya bekerja bukan untuk rakyat pada dasarnya ya, tapi untuk kemudian kepada oligarki yang sudah membiayai kampanyenya. Dan kita lihat bagaimana kemudian hasil dari uh, apa namanya hajatan pilpres, hajatan apa, ya, pemilu, pileg, ya, ya ujung-ujung kan rakyat-rakyatnya yang sengsara. Ya hari ini sebentar lagi tinggal sekitar 2 bulan lagi memasuki tahun 2025 ya sudah disiapkan kado istimewa naikkan PPN 12%, dan itu merupakan hasil dari keputusan wakil rakyat pada 2021 lewat apa namanya disahkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan yang kemudian menetapkan kenaikan PPN menjadi 12%. Ya. Di saat yang sama karena sedang terjadi pagebluk atau paceklik ya, negara-negara di dunia itu menurunkan PPN-nya. Ya Mm. Singapura, Malaysia menjadi 6%, Thailand menjadi 7%, ya yang lain juga diturunkan. Tapi ajaibnya ya, Indonesia masyarakatnya sedang susah payah, sedang terhimpit secara ekonomi dan lain sebagainya, itu dinaikkan. Hebat sekali kan ya, dari 10 dari 11%. Di saat yang sama, para pengemplang pajak ya, para kemudian orang-orang yang menyembunyikan hartanya, konglomerat-konglomerat yang menyembunyikan hartanya tidak melaporkan ya Mm. ke negara, itu mendapatkan tax amnesty. Luar biasa. Mm. Ya, rakyat digempur tax everyday, konglomerat tax amnesty, ya investor tax holiday, ya luar Every biasa, day. ya. Jadi itulah yang terjadi. Jadi ya kita mau berharap apa? Karena memang sistem
politiknya seperti ini, yang sistemnya itu ya tadi menjadikan hubungan negara dengan rakyat itu bukan hubungan untuk mengurusi rakyat, tapi pemerintah itu dengan rakyat itu berdagang. Makanya kan prinsipnya BUMN itu mengambil untung ya. Ya kan kita apa-apa kan emang eh, dengan negara itu kan jual beli ya. Listrik bayar, emang ada listrik ngutang, listrik nggak bayar juga dicabut kok, ngutang, Betul, atau betul, betul. PLN tetap aja rugi ya. BBM ya kita bayar terus ya, PLN rugi kan, aneh.